Jumpa lagi di channel K3, Koki Keluarga Kita. Tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 280 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya, lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, dan minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan, yang kedua, gelas ukur, dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat nugget dari misoa yang rasanya gurih dan garing di luarnya. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 200 gram misoa. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1 buah wortel ukuran kecil, kurang lebih beratnya 50 gram. Setengah sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering, seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita. Ukurannya peres. 1 sendok teh bumbu kaldu rasa ayam. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 1 sendok teh gula pasir. 1/4 sendok teh lada bubuk. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. 1 siung bawang putih, kurang lebih beratnya 5 gram. 2 butir bawang merah, kurang lebih beratnya 10 gram. 1,5 sendok makan minyak goreng. 50 ml air. 5 gram tepung tapioka atau tepung kanji. 25 gram tepung panir roti. Jadi ini tepung panir terbuat dari roti tawar ya. Langkah pertama, bersihkan wortel, bawang merah, dan bawang putih. Lalu kita cuci sampai bersih. Kemudian wortelnya ini kita potong dadu kecil-kecil ya, 1 mili kali 1 mili atau irisan brunoa. Kalau misalkan kita nggak telaten, kita bisa menggunakan parutan keju. Sama aja ya, yang penting tipis dan kecil-kecil. Kemudian bawang merah dan bawang putihnya ini bisa kita cincang halus. Ini wortelnya saya parut dengan parutan keju supaya cepat. Kemudian campur telur dengan garam, gula pasir, lada, dan bumbu kaldunya. Ini kita aduk sampai garamnya larut ya. Lalu masukkan airnya, juga minyaknya, dan bawang merah, bawang putih cincangnya ya. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Langkah berikutnya, pecahkan bagian tebal dari misoa ini ya, supaya nanti cepat empuknya. Seperti ini. Jadi kita urai bagian tebalnya saja ya. Kemudian ini nanti kita rebus dalam air mendidih. Didihkan air secukupnya. Ini sudah mendidih airnya, lalu kita masukkan misoanya ya. Kita masak sampai lunak ya, tapi jangan terlalu kematangan. Kurang lebih 1 menit cukup ya. Lalu ini kita matikan kompornya, langsung kita tiriskan. Jadi memasak misoa ini tidak boleh terlalu lama ya. 1 menit sudah empuk.
Kemudian setelah ini tiris, lalu kita masukkan ke dalam telurnya. Kita aduk sampai tercampur rata ya. Kemudian masukkan wortelnya. Aduk sampai rata. Lalu kita masukkan tepung kanjinya. Jangan di satu tempat, tapi ini kita sebar ya supaya rata. Lalu kita aduk. Lalu masukkan tepung panirnya. Ini juga kita sebar ya, jangan di satu titik supaya rata. Kita aduk sampai tercampur rata. Kemudian untuk mencetaknya kita membutuhkan loyang persegi ukuran 10 x 20 cm ya. Kita alasi dengan selembar plastik tahan panas. Sebelumnya kita olesi dulu dengan minyak secukupnya supaya plastiknya ini tidak lari kemana-mana ya, tapi bisa menempel dengan baik. Lalu kita ratakan sambil kita padatkan ya, dengan menggunakan solet atau bisa juga menggunakan punggung sendok. Kemudian setelah rata, lalu ini kita kukus sampai matang, sampai padat. Masukkan ke dalam panci pengukus atau dandang yang sudah mendidih airnya. Lalu ini kita tutup, biarkan sampai matang. Nah, ini hasilnya yang sudah matang ya. Ini tadi saya kukus kurang lebih 20 menitan. Kemudian ini kita biarkan sampai betul-betul dingin supaya nanti saat diiris tidak hancur. Setelah betul-betul dingin, lalu kita keluarkan dari loyangnya. Kemudian kita potong sesuai dengan selera kita. Ini saya potong jadi 24 ya. Ini yang sudah saya potong-potong ya. Bahan berikutnya, bahan untuk panirnya. 50 gram tepung terigu protein sedang, 1/8 sendok teh garam halus, 100 ml air. Kurang lebih 100 gram tepung panir kasar. Seperti ini ya. Kemudian cara membuatnya ini gampang sekali. Campur tepung dengan garamnya, lalu masukkan sedikit demi sedikit airnya sambil kita aduk sampai tercampur rata. Aduk terus, pastikan adonannya ini halus ya, tidak bergerindil. Tepung panir kita taruh di wadah yang agak lebar untuk memudahkan kita saat memanirnya. Nah, ini semua bahan sudah siap ya, tinggal kita panir. Langkah selanjutnya, ambil sepotong misoa ini, lalu kita celupkan ke dalam adonan tepungnya. Aduk sampai rata ya, lalu kita tiriskan. Langsung masukkan ke dalam tepung panirnya. Ambil lagi, celupkan, tiriskan, langsung masukkan ke dalam tepung panirnya. Lalu kita goyang-goyangkan seperti ini sampai panirnya ini menutupi permukaan misoanya ya, seperti ini. Itulah sebabnya kita membutuhkan wadah yang agak lebar ya, karena ini nanti goyang-goyangkan seperti ini. Nah, ini hasilnya sudah tertutup dengan tepung panirnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya yang sudah kita panir ya, siap untuk kita goreng. Panaskan minyak goreng secukupnya sampai betul-betul panas. Gunakan api cenderung sedang, jangan terlalu besar supaya nanti bisa garing.
Setelah minyaknya betul-betul panas, lalu masukkan misoanya secukupnya sesuai dengan jumlah minyak yang kita gunakan ya. Teknik menggorengnya, begitu adonannya ini masuk ke dalam minyak, kita biarkan dulu sampai bawahnya agak kering, baru nanti kita balik. Biarkan agak kering juga. Setelah semuanya agak kering, boleh dibolak-balik ya, supaya nanti matangnya bisa merata. Goreng sampai tepung panirnya terasa kering ya. Ini sudah kering, lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya nugget misoa yang sudah jadi. Ini rasanya gurih, luarnya crispy ya. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya yang pertama, rebus misoa dalam air mendidih dan jangan terlalu matang. Jadi begitu masuk ke dalam air mendidih, kita tunggu sampai mendidih kembali, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Yang kedua, selama digoreng, gunakan api cenderung sedang supaya nanti hasilnya bisa crispy garing. Dan supaya tepung panirnya tidak rontok selama kita goreng, maka begitu masuk ke dalam minyak, kita tunggu sampai bawahnya agak kering, baru kita balik, tunggu sampai agak kering lagi, baru kemudian kita bolak-balik sampai matang. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini dengan catatan sesuaikan dengan jumlah loyang yang kita miliki. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat nugget misoa yang rasanya gurih dan garing di luar. Terima kasih telah menonton video ini.